Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS. Hari ini kita coba membahas latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil di mata pelajaran Akidah Akhlak tahun 2021-2022. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kalian belajar ini hasilnya bisa maksimal sekaligus sesuai dengan yang diharapkan. Baik, kita mulai saja dari nomor pertama. Pernyataan yang benar tentang pengertian akidah Islam adalah. Nah, ini materi bab 1 di kelas 7 ganjil, materi tentang akidah Islam. Kita lihat nomor A, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Yang C, pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang Islam. Nah, nampaknya yang paling tepat jawabannya adalah C. Jadi akidah Islam itu secara pengertian diartikan dengan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang Islam. Jadi nomor 1 C. Nomor 2, salah satu tujuan mempelajari akidah Islam adalah. Nah, tujuan mempelajari akidah Islam untuk apa? 1 A, mengawal ilmu pengetahuan agar tidak menyimpang, menumbuhkan dasar ketuhanan pada jiwa manusia, membina akhlak mulia agar tidak salah jalan, melatih akal manusia agar menjadi orang yang cerdas. Nah, jadi tujuan mempelajari akidah Islam itu adalah untuk apa? Untuk menumbuhkan dasar ketuhanan pada jiwa manusia. Nah, jadi potensi kebertuhanan manusia kan sudah ada, tinggal ditumbuhkan ya lewat mempelajari akidah Islam ini. 2B. Nomor 3, akidah Islam memiliki dasar-dasar yang harus dijadikan pedoman hidup bagi kaum muslimin, yaitu apa saja? Dasar akidah Islam itu kan ada 2 ya anak-anak. Yang pokoknya yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah hadis, al-hadis. Jadi jawabannya adalah A, 3A. Oke, nomor 3A. Kemudian nomor 4, ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ketiga unsur pokok itu adalah, ini pun sama bab pertama tentang akidah Islam, itu antara iman, Islam, dan kemudian ihsan. Jadi ada 3, mohon maaf, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 4D. Kemudian masuk ke nomor yang kelima, anak-anak. Kita lihat. Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Mana yang terkandung dalam pengertian di atas dijelaskan bahwa iman itu tasdikun bil qalbi artinya membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan mengucapkan dengan lisan, dan kemudian mengamalkan atau melaksanakan dengan anggota badan. Nomor 5, jawabannya adalah D. Oke. Selanjutnya, nomor 6, Zaki adalah siswa yang berkepribadian baik. Dalam kesehariannya, dia senantiasa tunduk, patuh, dan berserah diri pada Allah. Kepribadian yang dimiliki Zaki disebut dengan apa? Lihat, pengertian Islam itu kan pasrah, tunduk, patuh. Nah, itu berarti orang Islam itu disebut dengan muslim. Nah, ini jawabannya adalah C. Oke. Nomor 7, ihsan berasal dari kata asana yusinu ihsanan, yang artinya adalah kebaikan. 7D. Termasuk ke nomor 8, iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan utuh dalam menunjang akidah Islam. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan diibaratkan bagaikan A, segitiga sama sisi, ketiganya saling menyambung satu sama lain. Satu tubuh anggota badan yang satu dengan lainnya, bangunan pondasi sebagai iman, tiang Islam, dan kemudian atap sebagai ihsan, sebatang pohon, akar sebagai iman, batang Islam, dan kemudian buah sebagai ihsan. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya adalah sebatang pohon. Jadi akidah itu adalah imannya adalah akar, Islamnya batang, dan buahnya adalah ihsan. 8D. 9. Sifat wajib bagi Allah terdiri menjadi 4 bagian. Salah satunya sifat nafsiyah yang artinya adalah
sifat yang selalu ada tetap pada zat Allah dan tidak mungkin suatu ketika tidak demikian. Sifat yang ada pada zat Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, sifat yang menolak segala sifat apa yang tidak layak dan tidak patut kepada Allah. Kemudian yang D, sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Nah, kira-kira jawabannya yang mana anak-anak? Sifat yang disebut dengan sifat nafsiyah. Nah, kita tahu sifat wajib Allah itu ada sifat nafsiyah, ada ma'ani, kemudian ada manawiyah. Nah, nafsiyah ini artinya sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nomor 10, kidam merupakan salah satu sifat wajib Allah yang artinya apa? Wujud kidam. Wujud itu ada, kidam itu terdahulu. Oke. 11, Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun dalam menciptakan alam semesta. Karena Allah memiliki sifat Allah tidak butuh bantuan, berarti Allah berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. 12, wahdaniyat artinya Allah itu esa dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Mustahil Allah berbilang. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat wahdaniyah yaitu kul huwallahu ahad. Nah, Allah itu maha esa atau maha tunggal. Oke. Nomor 12C. Kemudian nomor 13 kita lihat kul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ar wallahu bikulli syai'in alim. Ayat di atas dalil bahwa Allah memiliki sifat wajib apa? Lihat, kalau ayat-ayat seperti ini, lihat wallahu bikulli syai'in alim. Nah, alim di sini kan Allah Maha mengetahui. Berarti Allah punya sifat apa? Ilmu. 13 yaitu B. Kita masuk ke nomor 14. Allah bersifat qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Dalam menciptakan alam semesta, dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Sifat mustahil dari qiyamuhu binafsi adalah ihtiyaju ligoirihi. Nah, lawan berdiri sendiri berarti Allah butuh kepada orang lain. 14C. 15. Semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, sedangkan dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Karena Allah mustahil bersifat fana, kebalikan dari sifat fana adalah apa? Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, adam, hudus, fana. Berarti sifat yang ketiga ya. Wujud, kidam, bako. Nah, berarti lawan dari sifat bako. Oke, 15D. Masuk ke nomor 16. Allah Maha melihat segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi, baik yang besar ataupun yang kecil. Bahkan andai kata ada semut yang hitam berjalan di tengah malam, yang gelap gulita dapat melihatnya dengan jelas tanpa alat apapun karena penglihatan Allah tanpa batasnya. Karena Allah bersifat basor dan mustahil bersifat apa? Ya, apa jawabannya? Basor itu kan mohon maaf, basor itu kan maha melihat ya. Nah, berarti lawan dari maha melihat berarti buta. Nah, berarti buta itu dalam sifat mustahil apa? Lawan sifat basor ya. Apa? Lawan sifat basor itu adalah buta ya, umyun. 16D. 17. Ta'adud merupakan salah satu sifat mustahil Allah yang artinya berbilang. Nah, C. 18. Allah Maha berkehendak, tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah. Dan segala sesuatu terjadi di dunia berjalan sesuai dengan Allah. Dia tidak pernah dipaksa dan kemudian terpaksa oleh pihak lain karena mustahil Allah memiliki sifat apa. Nah, ini lawan dari sifat apa? Maha berkehendak gitu ya. Maha berkehendak itu artinya irodat, kudrot irodat. Nah, berarti jawabannya adalah Allah tidak mungkin terpaksa. Berarti jawabannya adalah karohah. 19. Allah bersifat wujud dan keberadaan Allah itu bukan karena ada yang menciptakan, melainkan ada dengan sendirinya.
Salah satu bukti Allah bersifat wujud adanya alam semesta. Karena adanya sesuatu yang ada mengharuskan yang mengadakan. 19A. Oke, 19A. Kemudian 18 tadi B. 20. Allah wajib memiliki sifat kuasa menguasai segala sesuatu yang diciptakannya. Kekuasaan tidak terbatas oleh ruang waktu, tidak pula tergantung pada kekuasaan manusia. Tapi kuasanya sangat terbatas, manusia tidak dapat mempertahankannya untuk tetap hidup. Kuasa Allah di atas segalanya. Karena Allah bersifat maha kuasa apa? Kudrat. Oke, 20C. 21. Fenomena berikut yang menjelaskan Allah bersifat mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan yang baru. Yang mana kira-kira setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini terjadi ke atas kehendak Allah. Kilatan petir yang menyambar ketika hujan merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah. Ciptaan Allah sangat berbeda dengan ciptaan manusia. Tidak ada yang mampu menyamainya. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. 21C. 22. Fenomena berikut yang menjelaskan bahwa Allah mustahil bersifat buta. Semua perbuatan manusia tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, betul. Semua manusia hakikatnya lemah dan tidak berdaya. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah A. 22A. 23. Ini salah satu sifat jaiz nih, materi kelas 7 di bab pertama atau bab kedua tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Sifat jaiz Allah hanya satu anak-anak, yaitu fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Artinya apa? Allah bebas untuk melakukan ya yang ia kehendaki dan yang tidak ia kehendaki. Jadi sesuatu mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Fi'lu untuk melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak untuk meninggalkannya. Jadi jawabannya adalah B. 23 B. Oke, 24. Manusia diberikan jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan melalui sebuah pintu taubat. Nah, ini materi akhlak terpuji di bab ketiga ya, kelas 7. Arti tobat menurut bahasa artinya kembali. Taba yatubu taubatan. 24C. 25. Menurut Imam Nawawi, 3 syarat tobat yang menyangkut dosa pada Allah, apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah bertobatnya. Salah satu syarat bertobat yang menyangkut dosa pada Allah adalah, nah jadi ada hakul adami ya, kalau menyangkut tentang manusia. Tapi kalau menyangkut tentang Allah, yang menyangkut dosa pada Allah, maka cara bertobatnya menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, meminta maaf, mengembalikan barang, berjanji tidak akan mengulangi. Nah, yang paling tepat adalah A. Cukup kita menyesal perbuatan yang pernah kita lakukan. 26. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Sebaik-baik manusia yang pernah berbuat kesalahan yaitu yang mau bertobat atas kesalahannya. Syarat-syarat bertobat yang menyangkut dosa dengan sama manusia yang tadi, yang disebut dengan hakul adami, harus gimana? Pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri sudah jelas, menyesali perbuatan, berniat tidak melakukan selamanya, dan tidak membebaskan diri dari hak manusia yang zolimi, ini salah. Kemudian yang B, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi, meninggalkan perilaku dosa, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, tidak berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Nah, ini salah ya, hati-hati terjebak. Kemudian meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali, berniat tidak melakukannya lagi selamanya, dan membebaskan dari hak yang dizolimi. Berarti jawabannya antara B dengan D. Kira-kira yang mana? Meninggalkan perilaku, tidak menyesal. Nah, harusnya kan menyesal. Berarti jawabannya adalah D. 27. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kira-kira mana anak-anak? Innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha la yuhibbul mu'tadin, atau wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan yang terakhir innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, jawabannya adalah D. 28. Melakukan sesuatu semata-mata sebagai wujud menjalankan ketaatan pada Allah tanpa mengharap imbalan. Otomatis ya, ini kata kuncinya adalah ikhlas. 28A. 29.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini materi masih akhlak terpuji anak-anak kelas 7. Taat pada Allah, pada Rasul, dan pada pemerintah. Pemerintah di sini yaitu pemimpin yaitu ulil amri. Kalau sekarang ya presiden 29B. Atau pemimpin ya antara B dengan C. Coba kalau ulil amri di sini ya otomatis bisa diartikan secara umumnya itu adalah pemimpin. 29C. 30 salah satu alat terpuji pada Allah yaitu istiqomah yang mempunyai arti apa? Istiqomah itu konsisten ya, dawam, tegak, lurus. 30D. 31 berikut yang termasuk dampak positif dari perilaku istiqomah adalah kira-kira mana anak-anak? Teguh dalam pendirian, tidak tergoyahkan, ini paling tepat ya. 31A. Kemudian nomor 32, dari pernyataan di atas yang termasuk ada berzikir. Ini materi bab keempat, kelas 7. Ada berzikir itu harus ngapain saja? Pertama, duduk di tempat yang suci, menjaga waktu dan batas-batasnya betul, mencoba memahami makna, husu, memakai pakaian terbaik, berzikir yang dicontohkan oleh Nabi. Yang paling tepat adalah D, 1, 3, dan 4. Oke, silakan diperhatikan dengan baik-baik ya soal persoalnya sebagai ikhtiar kalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, nomor 33, Quran surat Al-A'raf ayat 31, hudu zinatakum ingda kulli masjid. Adab sholat yang telah disebutkan pada ayat di atas adalah kira-kira yang mana? Hudu zinatakum ingda kulli masjid. Menjaga waktu batas-batasnya salah, memakai pakaian kita yang terbaik, kemudian sholat dilakukan dengan husu, tempat sholat harus bersih dan suci. Apa? Hudu zinatakum. Silahkan coba dipilih A, B, C, dan D-nya. Apakah menjaga waktu, memakai pakaian kita yang terbaik, sholat dengan husu, tempat sholat harus bersih? Nah, jawabannya adalah B, 33B. 34, ayah dari Nabi Sulaiman adalah, ini materi terakhir kelas 7 nih. Ayah dari Nabi Sulaiman yaitu Nabi Daud alaihi salam. Gampang ya. 35, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus raja. Keistimewaannya dari Allah tidak membuat Nabi Sulaiman sombong, tapi justru beberapa keistimewaan yang dimiliki membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati. Salah satu sebab yang membuat Nabi Sulaiman rendah hati adalah Nabi yang paling kaya tapi tidak sombong, seorang raja yang adil bijaksana, Nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Nah, apa nih yang menyebabkan Nabi Sulaiman rendah hati? Itu adalah Nabi yang paling kaya sekaligus tidak sombong. Jawabannya adalah B. 35B. Oke, selesai anak-anak ya, silakan dipelajari ya ini soal pilihan ganda dan esainya. Pastikan diresapi, diulang-ulang, cari materi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Itu saja anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.